Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali rasanya saya Nanda Desita. Dan Alhamdulillah Nanda kali ini berada di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Saya akan mengajak Anda tentunya seluruh pemirsa kesayangan saya untuk bisa menyaksikan sejarah masuknya ajaran agama Islam serta perkembangan agama Islam di Kabupaten Bondowoso. Seperti apa? Untuk itu, tetap temenin Anda dalam acara Jejak Islami. حي على الصلاة حي Nah, kali ini saya akan mengunjungi masjid tertua yang ada di Bondowoso, yaitu Masjid Agung At-Taqwa. Masjid Agung At-Taqwa terletak di wilayah Kecamatan Kota Bondowoso, tepatnya di Jalan Letnan Sutarman nomor 8 Bondowoso, Jawa Timur. Berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 20.000 meter persegi. Masjid ini berdiri tahun 1809 ketika Raden Bagus Asro diangkat sebagai patih, dan masjid tersebut dibangun pertama kalinya dengan arsitektur Masjid Demak. Pada awal pembangunan masjid ini adalah bangunan yang bersifat non-permanen dan atapnya terbuat dari bambu beratap rumbia. Pada awalnya masjid tersebut bernama Masjid Jamik. Awal pembangunan masjid ini hanya sebuah surau dengan bangunan yang sangat sederhana atau non-permanen. Bentuk arsitektur Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso yang sekarang ini dibangun dengan ruang utama masjid mempunyai fungsi ganda, yaitu antara lain ruang utama Masjid Agung At-Taqwa terdiri atas 2 lantai pemirsa. Bangunan pada lantai pertama berupa ruang tertutup yang memiliki 6 sakaguru dan 12 sakarawa. Ruang ini merupakan pusat kegiatan jamaah di Masjid Agung At-Taqwa, dan ruang utama yang cukup luas tersebut digunakan sebagai tempat melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Selain sebagai ruang untuk melaksanakan ibadah, ruang utama masjid juga digunakan sebagai sarana pendidikan bagi anak didik dalam praktek sholat juga ibadah lainnya. Bangunan ini juga digunakan sebagai ruang untuk melaksanakan kegiatan pengajian kuliah subuh serta kegiatan lain yang mendukung kemakmuran masjid. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena itu semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang kejadian awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat gampangannya protes terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, apakah engkau menjadikan
di muka bumi ini seseorang yang senantiasa berbuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan selalu menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami wahai Allah selalu bertasbih kepadamu, memuji kepadamu dan mensucikan kepadamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku wahai para malaikat lebih mengetahui apa yang kalian semuanya kerjakan. Kemudian ayat selanjutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adamal asma'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya, apapun diajarkan, bentuk nama-nama, sebutan-sebutan apapun diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, menampakkan semuanya itu kepada para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada para malaikat, kepada Nabi Adam, sebutkan nama-nama yang telah aku ajarkan semuanya kepadaku, sehingga para malaikat merasa terkagum-kagum, sehingga dalam firman-Nya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau Allah al-alimul hakim, yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Mungkin dari sini dulu yang kita kaji, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya dan dibarengi dengan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejarah, Masjid Agung ini dulunya bernama Masjid Jami', begitu aja. Masjid Jami' yang dibangun oleh Ki Ronggo yang terkenal dengan Abhiseka. Kita kenalnya di sini adalah Ki Ronggo dan kuburannya masih ada. Dan berangkat dari tahun 1809 kalau tidak salah, dalam sejarah itu masjid ini dibangun walaupun dalam bentuk sederhana, yakni dengan atap rumbia dulunya. Kemudian berkembang sampai jadi bangunan yang cukup sedikit permanen, yang alhamdulillah sudah mengalami 5 kali renovasi. 5 kali renovasi dari masjid ini. Yang terakhir seperti yang kita lihat saat ini adalah yang terakhir, ini dibangun di zaman Bapak Bupati, Bapak Haji Dr. Mas'ud MSc. Beliau yang meresmikan bangunan ini. Kemudian dari sejarah ini alhamdulillah, bahasa kami di Bondowoso, masjid ini menjadi Manarul Islam, menjadi menara di perkembangan Islam di Bondowoso, karena banyak hal berangkat dari masjid ini. Masjid Jami' atau Masjid At-Taqwa ini dibangun pertama kalinya dengan arsitektur Masjid Demak. Pada awal pembangunan, masjid ini adalah bangunan yang bersifat non-permanen dan atapnya terbuat dari bambu beratap rumbia. Renovasi kedua Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso pada tahun 1819 oleh Raden Bagus Asro
Kemudian untuk menyempurnakan masjid tersebut, maka dibangunlah dengan menambah pagar bagian depan dan pintu masuk yang di atasnya dilengkapi dengan sebuah beduk besar yang ditabuh setiap menjelang sholat 5 waktu. Pada tahun 1967, Masjid Jami Bondowoso mulai direnovasi pemirsa. Pintu pagar yang menjadi ciri khas masjid ini dibongkar dan diganti dengan pagar besi. Proses renovasi masjid saat itu sangat mengagumkan sekali karena adanya keterlibatan seluruh masyarakat di seluruh pelosok Bondowoso. Pada tahun 1997, Masjid Jami At-Taqwa Bondowoso kembali direnovasi dan saat itu Bupati Bondowoso dijabat oleh Haji Agus Sarosa yang menjabat dari tahun 1988 hingga 1998. Masjid At-Taqwa ini mempunyai atap masjid dibuat berupa kubah dengan bentuk 5 segi 4 yang di atasnya terdapat ukiran kaligrafi guna menampakkan keagungannya. Dengan arsitektur demikian, maka Masjid Agung At-Taqwa seakan-akan memiliki gaya abadi, penuh kemegahan dan kebesaran serta memancarkan cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ruang utama di lantai 2 digunakan apabila ruang utama di lantai pertama benar-benar tidak mencukupi untuk menampung jemaah, seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendatangkan ribuan jemaah. Serambi ini di depan ruang utama yang dibuat dengan konsep bangunan yang modern. Ruangan ini berbentuk emperan yang pada kedua sisinya terdapat 2 ruangan yang juga mendukung kegiatan masjid. Di sini juga diletakkan beduk masjid yang digunakan pada waktu-waktu sholat sebelum azan dikumandangkan. Kemudian juga ada tempat wudhu pemirsa bagi kaum wanita berupa ruang tertutup yang berada di sebelah kanan masjid dan sedangkan tempat wudhu pria terletak di sebelah kiri bangunan utama masjid. Menara azan dibangun di halaman masjid di sebelah utara. Di atasnya diletakkan loudspeaker sebagai pengeras suara untuk mengumandangkan azan sholat 5 waktu. Ruang stasiun radio juga berada di sebelah utara di lantai 2 dan digunakan sebagai tempat untuk siaran radio dan juga untuk menyiarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sholawat dan juga azan yang dikelola oleh pengurus takmir. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan khususnya bagi masyarakat Bondowoso, Masjid Agung At-Taqwa yang berada di bawah naungan Yayasan At-Taqwa Bondowoso merintis berdirinya suatu lembaga pendidikan untuk anak usia dini, usia prasekolah atau taman kanak-kanak At-Taqwa yang memiliki karakter dan ciri khas Islam sesuai dengan kondisi masyarakat. Di sebelah kanan masjid didirikan lembaga pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa pada tanggal 16 Juli 1994 yang mampu membekali para peserta didik dengan bekal yang lebih komprehensif atau dunia akhirat. Tidak hanya sisi kuantitatifnya saja pemirsa yang dicari, tapi juga kualitas siswa yang baik dan berakhlakul karimah sesuai dengan visi MI At-Taqwa, yaitu terbentuknya insan yang beriman, bertakwa, cerdas, dan juga terampil. Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa selain itu juga ada MTS, TPQ, dan Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI.